Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang kakak perkenalkan, nama saya Fadia Zulfa dengan NIM C2401241042. Di sini saya akan mereview kembali apa saja yang sudah saya dapatkan dan kelompok saya dapatkan pada materi pertumbuhan ini. Sebelum praktikum dimulai, ada sesi pengecekan SOP pribadi, SOP kelompok, dan SOP kelas. Lalu ada kuis dan materi. Setelah semuanya selesai, baru kita mobilisasi ke laboratorium yang telah diberitahu. Saat kita masuk ke laboratorium, kita harus menyiapkan alat dan bahan untuk membedah ikan. Lalu siapkan ikan segar untuk dibedah. Kelompok saya mendapatkan ikan kembung lelaki 3 ekor yang sudah mati. Jika alat dan bahan sudah siap, mulai ukur aja ikannya. Ukur panjang total itu dari mulut hingga ujung ekor. Lalu ada panjang cagak itu dari mulut hingga lekukan ekor. Lalu ada panjang baku itu dari mulut hingga anal. Lalu ada tinggi ikan, itu kan ikan punya sirip dorsal, sirip atas, ada sirip bawah juga. Nah, kedua sirip itu dilebarin, baru dihitung tingginya berapa menggunakan penggaris. Gunanya apa? Agar perhitungannya sesuai. Lalu ada pengukuran lebar mulut ikan. Nah, di pengukuran lebar mulut ikan ini, kita harus membuka lebar mulut ikan tersebut selebar-lebar mungkin, baru diukur menggunakan penggaris. Dan ada penimbangan bobot ikan. Di sini menggunakan penimbangan yang sudah disediakan. Lalu jika sudah dokumentasikan ketiga ikan tersebut, nah di sini kita kan membawa baki. Cara menatanya itu kita harus sudah menyiapkan label yang sudah diberi format, yang sudah diberitahu juga formatnya. Penataannya itu kan baki, ikan, label, ikan, label. Jika sudah, kita foto, kita dokumentasi. Sebelum membedah ikan, pastikan meja sudah dilapisi oleh trash bag yang sudah dibawa agar meja tersebut tidak bau amis dan tidak berantakan, dan pastikan kita sudah memakai sarung tangan dan masker agar tidak terlalu bau amis. Nah, selanjutnya baru kita mulai bedah ikan. Cara guntingnya itu dari anal hingga ke operculum. Terus bagian-bagian yang tadi itu disayat-sayat tipis agar organ-organnya terlihat dan dipisahkan antara usus besar, usus halus, lambung, dan gonad. Jika sudah dipisahkan antara usus besar, usus halus, lambung, dan gonad, usus besarnya dihitung panjangnya berapa, lalu ditulis di sheet pertumbuhan individu. Jika ketiga ekor ikan sudah didapatkan organ-organnya yang sudah dipisahkan, kita harus menatanya dengan rapi di baki. Penataannya tetap sama yang pertama, namun di sebelah kanan ikan diberikan organ-organ yang sudah dipisahkan, seperti usus halus, lambung, usus besar, dan gonad. Sudah tiga-tiganya ditata rapi dan mendapatkan organ yang sudah dipisahkan, kita harus menentukan gonad ini tuh apakah betina ataukah jantan. Kalau jantan itu warnanya rada putih, dan kalau betina itu rada kekuning-kuningan. Lalu kita menyiapkan botol jar 6 piece. Di masing-masing botol jar tersebut diberi label yang sudah diberitahu formatnya, dan masukkan di
di botol jar 1, 2, 3 itu ada isinya usus halus, usus besar, dan lambung. 3 kali pengulangan karena mempunyai 3 ekor ikan. Nah, sisanya di 3 jar itu diisi oleh gonad. Masing-masing jar itu isinya 1 gonad. Lalu diberikan formalin 10% hingga terendam. Semuanya diberikan formalin, lalu ditutup rapat dan dimasukkan ke tin wall, lalu ditutup rapat dan diberikan label nama yang sudah diberikan formatnya juga. Praktikum sudah selesai, waktunya beres-beres. Jika sudah tiga-tiganya ditata rapi dan mendapatkan organ yang sudah dipisahkan, kita harus menentukan gonad ini tuh apakah betina ataukah jantan. Kalau jantan itu warnanya rada putih, dan kalau betina itu rada kekuning-kuningan. Lalu kita menyiapkan botol jar 6 piece. Di masing-masing botol jar tersebut diberi label yang sudah diberitahu formatnya. Praktikum sudah selesai, waktunya beres-beres, membersihkan sampah-sampah agar ruangannya kembali seperti semula. Jangan lupa juga diisi TKG-nya sesuai gonad yang kita dapatkan. Sekian dari saya. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.